Halo pecinta aquascape, lagi-lagi akan saya bahas tentang air terjun aquascape. Karena dari semua video saya yang membahas air terjun, saya kira masih ada dua hal penting yang belum tersampaikan. Yang pertama adalah masalah pada sambungan T-nya ya. Kenapa bisa nyembur, kenapa bisa mampet, macet ya, dan lain sebagainya. Sebetulnya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya sudah pernah bahas ya di video saya yang ini. Silahkan nanti kalian tonton. Dan yang kedua, masalah pengetesan yang benar kawan-kawan. Karena ada kasus yang kesalahannya di saat dia mengetes rangkaian pipanya. Nanti akan saya praktekkan cara ngetes yang benar dan cara ngetes yang salah. Sekarang kita bahas misteri T-nya dulu. Oh iya, sebelumnya saya pengen infoin dulu kepada kawan-kawan ya, bahwa beberapa hari yang lalu saya membuat voting tentang hadiah giveaway yang akan saya adakan. Adapun pilihan hadiahnya substrat dan tanaman aquascape dan paket elektronik seperti lampu, filter, kipas dan lain-lain ya. Hadiahnya adalah aksesoris dan bahan-bahan untuk akuarium atau tank ukuran 60 cm. Voting akan saya tutup selama 1 minggu ya, dan yang presentasinya lebih banyak maka itulah yang akan saya jadikan hadiah. Nah, buat kalian yang belum subscribe di channel saya, ayo buruan subscribe agar kalian bisa ikut giveaway dari saya. Karena salah satu syarat untuk ikut giveaway adalah kalian harus subscribe dulu kawan-kawan. Siapa tahu dengan kalian subscribe dan ikut giveaway-nya, kalian beruntung mendapatkan hadiah dari saya. Nah, untuk video giveaway-nya saya buat nanti ya setelah saya tutup votingnya, agar saya bisa nentuin hadiahnya apa. Apakah paket substrat dan tanaman aquascape atau paket elektroniknya. Oke, kita lanjut ke video utama kita kawan-kawan. Di video kali ini saya akan bahas dua versi sekaligus, yaitu versi yang sekat seperti ini dan versi yang pipa lancip. Saya akan bahas semuanya di sini kawan-kawan. Oke, kita bahas yang pipa lancip dulu. Nah, tipsnya agar air tidak nyembur ke bak penampungan atau ke sambungan T-nya seperti ini. Usahakan pada saat kita memasang pipa yang lancip ini, di bagian yang kita colok ya, di bagian sini jangan melebihi siku dari sambungan T-nya kawan-kawan. Jangan seperti ini ya, jangan seperti ini, tapi harus rata dengan sikunya, siku dari sambungan T-nya. Nah, seperti ini ya. Tujuannya agar nggak ada yang menghalangi air naik ke atas ini walaupun sedikit ya, sehingga air nggak akan keluar dari sambungan T-nya alias lapindo kawan-kawan. Ini saya tandai dulu supaya jelas ya. Ini ke pompa dan ini untuk outputnya, posisinya seperti ini. Nah, seperti ini ya posisinya. Logikanya gini, ketika air jatuh dari atas maka air akan langsung naik lagi tanpa ada yang menghalangi. Tapi kalau ada yang menghalangi maka air akan nabrak ya, air akan nabrak pipa yang menghalangi tadi, yang saya sebutkan tadi. Air akan nabrak pipa yang ini ya, yang menghalangi ini, dan akan naik ke sambungan T-nya seperti itu. Jangan lupa juga berikan rongga sedikit ya di bawah supaya air bisa mendorong pasir naik ke atas, ke outputnya. Dan untuk ketinggian rangkaiannya, ketinggian rangkaian pipanya ini kalian kira-kira aja ya. Kalau kalian pakai pH yang kecil
ya jangan terlalu tinggi ya. Biasanya kalau saya kalau pakai pH 1200 saya buat dari bawah ya, ukurannya sekitar 20 cm, 20 sampai 23 cm, 23 cm. Tapi kalau pH 1600 biasanya saya buat rangkaian ininya 25 sampai 27 cm. Pokoknya jangan lebih dari 20 cm. Karena kalau rangkaiannya untuk tebing terlalu tinggi dan pH-nya kecil atau enggak seimbang, itu juga bisa menyebabkan lumpur lapindo kawan-kawan. Oke, itu tadi yang versi pipa lancip. Nah, sekarang yang versi ini ya, versi sekat pada sambungan T-nya. Kalau ini nggak akan ada masalah kawan-kawan seperti ini, karena logikanya di sini nggak ada penghalang air untuk naik ke atas. Nah, ini posisinya seperti ini output dan ini pompa. Cara seperti ini nggak ada kemungkinan air akan naik ke ini ya, ke bak penampungan atau ke sambungan T-nya, asalkan ketinggian tebingnya kalian sesuaikan dengan pompa. Itu aja kuncinya. Nah, ini yang perlu kalian pahami juga ya, jangan bingung di sini, karena posisi ini itu berbanding terbalik ya. Posisi versi ini dengan versi ini berbanding terbalik. Ini dari pompa, ini ke outputnya. Jadi jangan bingung ketika mau pakai cara ini ataupun cara ini gitu ya. Mungkin itu aja untuk pembahasan sambungan T-nya ya. Kita lanjut ke pengetesan ya. Saya akan praktekkan cara ngetes yang salah dan juga cara ngetes yang benar seperti apa. Oke kawan-kawan, kita sudah di depan akuarium dan siap untuk melakukan pengetesan. Akuarium sudah saya isi air, tapi hanya seperempatnya. Dan tebingnya pun sudah saya kasih pasir ya untuk air terjunnya. Ini adalah cara pengetesan yang salah ya, karena airnya tidak sampai pada ujung dari tebingnya ini kawan-kawan. Kalau mau ngetes permukaan air harus di atasnya tebing seperti itu, karena jadinya seperti ini ya. Kalau airnya tidak sampai di atas tebingnya, jadinya akan seperti ini. Jadinya akan seperti ini kawan-kawan. Airnya tidak akan naik ya, tapi dia hanya seperti itulah, hanya menyembur dari bak penampungannya. Bisa dilihat seperti itu ya. Nah, ini adalah kasus yang tadi di awal saya bilang kawan-kawan ya. Pada saat pengetesan, dia hanya memberikan atau mengisi air pada akuarium hanya seperempat, enggak sampai di atas tebingnya. Kalau ngetes tebing harus tenggelam kawan-kawan, entah kenapa ya, karena kalau tebingnya enggak tenggelam semua, jadinya seperti ini. Nah, sekarang airnya sudah saya tambah dan permukaan air sudah di atas tebing, maka jadinya pasti berhasil kawan-kawan seperti ini ya. Coba kita hidupkan pompanya. Nah, bisa dilihat air keluar dari outputnya dan berjalan sebagai mestinya. Buat kalian yang mau ngetes air terjun, jangan lupa ya, isi air hingga permukaan airnya di atas tebingnya kawan-kawan. Jangan sampai seperti yang pertama tadi, tebing harus tenggelam ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Bantu like,
subscribe dan share ya jika bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum jelas mungkin ya silahkan komen, tanyakan jika ada masalah atau yang lainnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.